teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config NeoVim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk Python. Kali ini kita akan melakukan config untuk Rust. Silahkan teman-teman buka lagi terminalnya. Nah, kita akan masuk ke directory config. Kemudian npm. Kita buka npm-nya. Kita buka sidebar-nya, kita akan masuk ke plugin, kemudian language. Kita akan buat file baru rust.lua. Kita buka filenya, saya akan besarkan. Pertama kita akan buat return. Kemudian kita akan panggil return ke dalam config. Ini kita tinggal duplicate, kemudian kita rename menjadi Rust. Oke, kita close. Pertama kita akan config untuk tree setter. Buat teman-teman yang hanya membutuhkan LSP saja, nah kita bisa langsung dengan menggunakan machine install. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin lengkap, ada tree setter, ada LSV, kemudian ada debug, kemudian ada testing, kita harus config menggunakan kode ya. Nah, kita akan membuat config yang versi lengkapnya. Pertama, kita akan setup untuk tree setter. Teman-teman bisa menggunakan machine atau tree setter install, tapi bisa juga menggunakan config. Kita tambahkan option, kemudian function. Kita ambil option sebelumnya. Nah, kita tinggal tambahkan validasi jika sebelumnya belum ada config untuk install ya. Kita tambahkan vim.list extend. Nah, kita tinggal panggil option ensure install. Kita tinggal tambahkan Rust ke sini. Ini untuk tree setter. Kalau misalkan teman-teman ingin mudah, tinggal ketikkan *2 ts install Rust. Seperti ini juga sama hasilnya ya, tetapi ini dengan menggunakan script. Oke, kemudian kita akan menginstal LSP-nya. Nah, kita buka sebuah table seperti ini. Kita panggil machine LSP config. Kemudian kita akan tambahkan option. Kita panggil function dan option sebelumnya. Pertama, kita akan definisikan untuk ensure install-nya. Kita buat option ensure install sama dengan option ensure install or table kosong. Kemudian kita tambahkan di sini vim list extend. Nah, ini karena kita akan skip juga beberapa language. Nah, kita tambahkan untuk skipnya ya. Jadi kita install, tapi config-nya kita akan menggunakan ekstensi atau plugin tertentu. Nah, kita tambahkan di sini option ensure install. Nah, kita akan tambahkan Rust Analyzer di sini. Kita tambahkan, jadi kita hanya menginstal aja. Kalau misalkan sudah, kita gunakan config lain. Jadi kita akan skip. Kita bisa gunakan di sini vim.list extend. Kita gunakan option skip config. Nah, kita tambahkan ke sini Rust-nya.
Nah, gitu ya. Jadi ini tidak akan muncul sebagai config di sini, tapi installnya akan dibutuhkan. Oke. Kemudian kita akan melakukan config untuk formatter. Nah, formatter kita akan gunakan auto conform. Kita bisa panggil auto conformnya. Eventnya kita akan gunakan very lazy. Kemudian kita tambahkan option dan function. Kita panggil. Ini kita akan menggunakan format LSP ya. Karena ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kita cukup seperti ini supaya dia formatter auto formatnya jalan, tetapi akan menggunakan LSP format. Oke, kalau misalkan teman-teman menggunakan non LS, di disable dulu non LS-nya ya. Kemudian kita akan membuat plugin untuk Rust language-nya. Nah, teman-teman bisa gunakan Rust language ini, kita gunakan sebagai pengganti LSP bawaannya ya. Nah, kita akan gunakan ini Rust language. Makanya tadi kita lakukan skip config. Nah, kita akan definisikan plugin ini akan berfungsi hanya pada file tipenya Rust. Kita tambahkan, jadi kalau selain Rust dia tidak akan di load. Kita tambahkan di sini init, kemudian function, kita tambahkan theme global, kemudian Rust format auto save-nya kita buat true ya. Jadi kita bikin dia auto format. Oke, ini untuk LSP. Kemudian kita akan create lagi untuk create ini juga bagian dari penunjang LSP ya. Nah, kita tambahkan di sini tag. Jadi kita akan mengambil yang stabil aja. Kemudian kita tambahkan file tipenya di sini toml. Nah, ini ya. Kemudian kita akan tambahkan config dan function. Kita tinggal load defaultnya. Ini ya. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk CMP untuk Rust-nya ya. Kita tambahkan, kita ambil dari Rust create nvim. Tambahkan ke sini. Kita akan mengambil yang versinya di atas 4. Jadi yang di bawahnya kita akan skip. Oke, kemudian ini juga kita definisikan file tipenya adalah Rust. Kemudian kita tambahkan dependensi LSP config. Nah, sekarang kita tambahkan function. Nah, kita harus tambahkan untuk attach ya. Nah, attach-nya kita akan ambil dari LSP attach yang sebelumnya kita ambil ya. Di sini kita memiliki user. Ini ya, user, kemudian LSP. Kemudian ini ada handler. Kemudian di sini ada attach. Nah, kita mengambil dari sini. Di sini ada, nah ini kita memanggil yang LSP attach dari sini. Selanjutnya kita tambahkan
untuk capabilitiesnya. Kita juga akan ambil dari LSP handler capabilities. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam vim g dot rust create nvim-nya. Ini kita tambahkan untuk servernya. Kita akan gunakan on attach dan on capabilities-nya kita masukkan. Nah, dari yang sebelumnya kita definisikan ya. Selanjutnya kita akan tambahkan key-nya. Key-nya kita buat table. Ini untuk menjalankan rush. Kita gunakan RT ya, run untuk rush. Kemudian kita akan tambahkan untuk testing. Untuk testing kita akan gunakan neotest. Neotestnya kita tambahkan ke sini. Kemudian kita tambahkan juga dependensinya. Oke, ini neotestnya seperti ini. Tinggal kita config saja. Config function. Nah, kita jalankan config defaultnya, neotestnya ya, dengan mengambil dependensi yang kita buat. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan untuk key mappingnya. Nah, key mappingnya ini sama dengan standar sebelumnya kita pakai. Kita gunakan tag besar ya. Kita akan tambahkan ignore di luarnya supaya dia memanjang ya. Ignore. Saya akan definisikan dia ke kanan supaya lebih rapi. Ini. Nah, dia ke kanan ya, seperti ini. Kemudian kita akan definisikan juga untuk debugging. Ini dia ke bawah. Kita tambahkan debug. Kita gunakan npm dap. Kemudian kita tambahkan eventnya buffer free. Nah, kemudian kita juga tambahkan dependensinya. Dependensi untuk DAP. Selanjutnya kita definisikan config, kemudian function. Nah, pertama kita definisikan virtual tag. Virtual tag-nya kita tambahkan. Kemudian kita panggil meson npm dap-nya. Tambahkan meson npm dap. Kita akan gunakan kode LLDB ya. Nah, selanjutnya kita registrasikan di mana lokasi dari LLDB-nya. Nah, kita akan mengambil standar install dari MesonPad ya. Kita ambil, kemudian DAP UI-nya kita load yang sebelumnya sudah kita config dari user DAP UI. Sekarang kita tinggal registrasikan ke DAP-nya. Nah, kita tinggal panggil DAP-nya, kita tambahkan LLDB-nya ke DAP. Nah, seperti ini. Kode LLDB. Kita tambahkan satu lagi. Oke ya. Ini untuk debugging. Nah, ini config sampai end. Kita tinggal tambahkan untuk key-nya. Key ini kita gunakan mapping debug yang sama. Kita gunakan D kecil ya untuk
debug. Yang lainnya mappingnya sama. Ya kecil, kemudian untuk toggle ini sama. Save. Nah. Oke, ini untuk config-nya sudah. Sekarang kita akan close dan load. Nah, dia ngeload dulu untuk beberapa ekstensi. Oke, dia sudah. Kita bisa lihat dari Mason-nya. Mason, nah ini sudah Rust Analyzer-nya sudah terinstall. Kita close, kita coba load ulang lagi. Ini tidak ada error. Sekarang kita akan masuk ke contoh projectnya. Pastikan teman-teman sudah menginstal Rust-nya. Untuk menginstal Rust, teman-teman bisa membuka ini ya. Install Rust untuk di Debian atau Linux menggunakan yang ini. Kalau di Windows, teman-teman bisa menggunakan MSCS2 untuk installnya. Atau install dari sini juga bisa, tapi cukup besar ya. Downloadnya. Saya sudah menginstalnya. Ini Rust compile-nya. Ini sudah ya. Jadi teman-teman saya anggap sudah menginstalnya. Kemudian kita akan masuk ke download. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh project Rust-nya. Untuk membuat project Rust, teman-teman bisa menggunakan perintah ini ya. Cargo, kemudian new project. Nah, teman-teman bisa ikutin itu. Saya sudah contohkan projectnya di sini. Nah, kita akan masuk ke Rust example ini. Nah, ini ada Rust example, ada Rust app. Nah, teman-teman bisa coba. Saya akan masuk cd Rust app. Kemudian kita akan buka dengan npm. Kita buka sidebarnya. Nah, di sini ada src main, kemudian ada main.rs. Tinggal dibuka saja. Nah, di sini kode LLDB-nya untuk debuggingnya diinstal. Karena kita tadi mensyaratkan akan di-load ketika file tipenya adalah Rust. Kita bisa coba lihat Mason tuh, kode LLDB-nya sudah terinstall. Teman-teman kalau misalkan lihat resistornya di sini sudah terbaca. Kemudian Rust Analyzer-nya juga sudah terbaca untuk LSP. Sekarang kita akan coba di sini misalkan ketikan P tuh, ini fungsinya muncul, artinya LSP kita sudah jalan. Kita coba untuk formatternya, saya akan geser, kemudian untuk save langsung ya jalan. Jadi Rust Analyzer sudah berjalan. Untuk linternya ini menggunakan Rust Analyzer juga. Jadi kalau misalkan ada yang tidak tepat, dia akan terdeteksi oleh Rust Analyzer. Sekarang kita akan coba jalankan spasi R. Di sini kita memiliki mapping T untuk run Rust. Tinggal tekan T. Nah, di sini kita bisa lihat untuk outputnya hello world sudah keluar ya. Dan untuk debugging kita bisa menggunakan target debug Rust. Nah, kita misalkan mau menggunakan debug, di sini tinggal spasi, kemudian D, kemudian T untuk toggle misalkan, kemudian spasi D, misalkan C untuk continue. Nah, ini ada banyak pilihan ya. Kita bisa menggunakan beberapa, bisa launch ataupun kita bisa menggunakan cargo. Misalkan kalau misalkan kita pilih launch, kita bisa pilih target, kemudian debug, kemudian Rust app. Nah, ini kita tinggal enter. Tuh, ini sudah muncul untuk debugnya. Ini breakpointnya di sini. Kalau kita jalankan step over, hello world-nya ini jalan. Jadi untuk debuggingnya sudah berhasil dan sudah berjalan ya.
Oke, saya akan close ini juga ya. Kemudian kita akan coba untuk testing. Kita mundur satu tab ini. Kita clear screen lagi. Sini kita memiliki Rust unit test. Saya akan masuk Rust unit test yang ini ya. Kita buka lagi dengan Neovim. Kita buka sidebarnya. Nah, di sini kita memiliki tes. Teman-teman bisa buka. Ada tes kalkulator. Nah, kita akan coba tes. Teman-teman bisa gunakan spasi, kemudian T besar. Nah, kita misalkan untuk run file tekan T kecil. Tuh, lihat. Di sini ada checklist ya, berhasil. Untuk melihat summary-nya, tekan spasi, T, kemudian S untuk toggle summary-nya. Kemudian arrow ke bawah. Nah, di sini hasil dari tesnya. Artinya proses config untuk unit testing kita sudah berhasil. Untuk config Rust di Neovim kurang lebih seperti itu. Kita bisa melakukan config untuk tree-setter, kemudian untuk LSP, kemudian untuk formatter, kemudian untuk linter, untuk debugging, dan juga untuk testing. Kita sudah berhasil melakukannya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.